لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan yang keempat, masih ada pencari ilmu, yaitu ihabatus sadri di masail khilaf, berlapang dada terhadap masalah yang sama-sama memiliki dalil. Tentu dengan pengertian apabila khilaf itu tidak ada dalil sama sekali, ya tidak berlapang dada, artinya salah yang salah. Rasul mengatakan bahwa at-tahiyat itu tidak perlu menunjuk dengan jari. Jadi mana dalil? Pijakan dalilnya mana? Dan tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nggak perlu at-tahiyat itu menunjuk dengan jari. Nah, ini khilaf yang tidak bisa ditolerir. Artinya wajib kita katakan itu salah, itu batil, jangan dikasih tempat dan seterusnya. Gitu. Mengatakan bahwa takbiratul ihram tidak perlu mengangkat tangan misalnya. Mengatakan bahwa puasa Senin Kamis itu enggak ada misalnya. Mengatakan bahwa melempar jumroh itu cukup 5 kali misalnya. Nah, ini seandainya ada, maka tentu tidak boleh dikasih celah. Bahaya kan? Atas nama rihabatus sadr, atas nama berlapang dada, maka seluruh perselisihan diberi tempat. Tentu tidak seperti itu. Ya. Jadi perselisihan yang ada dari, ya. Misalnya turun sujud, tangan dulu apa dengkul dulu, kan dua-duanya berpijak dari jari, bahkan dalilnya sama. Dengan dalil yang sama, satu memahami dengkul dulu, satu memahami tangan dulu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus berlapang dada. Bahkan seorang guru tidak boleh memaksa muridnya. Terserah muridnya mau condong kemana. Karena memang dua-duanya berdasarkan dalil bahwa guru memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa aku lebih cenderung ke dengkul dulu misalnya. Tapi ketika murid-muridnya cenderung ke tangan dulu, ya biarkan. Karena dua-duanya berdasarkan dalil dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita harus membedakan dua perselisihan. Oleh karena itu para ulama membagi perselisihan ini antara yang ilmiah, tanattu', ada yang tidak, ada yang nggak boleh, ada celah. Yang satu hak, yang satu batil, gitu kira-kira. Yang pertama tadi mungkin dua-duanya hak, atau mungkin yang hak yang ini yang masih istihad pendapat. Ya, saya bacakan akhir dari poin keempat ini. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhihi al-masail. Para sahabat juga berselisih dalam masalah ini. Antum masih ingat sebagian sahabat sholat asar di jalan, sebagian lagi bersikukuh dengan ucapan Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Kan dalilnya satu, perintahnya satu dari Nabi. Setelah selesai perang itu, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin, para pasukan, untuk segera mengepung benteng Bani Quraidah. Cepat, jangan kalian sholat asar kecuali di sana.
Berselisih para sahabat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian betul melaksanakan sabda Nabi. Apapun yang terjadi, salat asar di benteng Bani Quraidah. Padahal sudah maghrib. Maka ketika maghrib tiba, mereka terus berjalan atau setengah berlari atau memacu kendaraannya sampai di benteng Bani Quraidah. Sudah lewat maghrib, tetap salat asar kemudian maghrib. Bukan jamak kan maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Asar dengan maghrib kan tidak ada syariat jamak. Jadi jamak kan tidak suka-suka kita. Kita jamak isya dengan subuh, bolehkah? Tentu tidak boleh. Kita jamak subuh dengan zuhur, bolehkah? Tentu tidak boleh. Harus mengikuti aturan. Cuman dua itu, zuhur dengan asar, boleh dilakukan di waktu zuhur, boleh dilakukan di waktu asar, atau maghrib dengan isya, boleh dilakukan waktu maghrib atau waktu isya. Waktu itu kan asar dengan maghrib, tentu bukan jamak. Kalau jamak tentu nggak ada perselisihan, ya kan? Justru karena nggak ada jamak, maka terjadi perselisihan. Yang kedua, memahami maksud Nabi itu yang diambil dari ucapan Nabi, jangan kalian salat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Diambil maksudnya apa? Cepatlah berjalan, kalau perlu lari, pacu kendaraan, supaya sebelum maghrib sudah sampai benteng Bani Quraidah, sehingga salat asar di benteng Bani Quraidah. Begitu difahaminya, seperti itu. Nah, sebentar lagi waktu asar mau habis, sementara masih di jalan, ini kelompok yang kedua ini, maka mereka sholat di jalan. Sampai khabar ini kepada Nabi, dua-duanya tidak disalahkan. Dua-duanya tidak disalahkan. Maka tidak ada ulama yang mengatakan yang benar yang di sini, tidak. Dua-duanya benar. Adapun pembahasan mana yang lebih utama, ada. Adapun pembahasan mana yang lebih utama, sholat di benteng Bani Quraidah apa sholat di jalan, sholat di benteng Bani Quraidah tentu sudah masuk maghrib. Kalau sholat di benteng Bani Quraidah masih waktu asar, ya tentu nggak ada pembahasan ini, ya. Mana yang lebih utama, sholat di benteng Bani Quraidah padahal sudah masuk waktu maghrib, sholat asar sudah masuk waktu maghrib, atau sholat asar di jalan? Para imam merajihkan bahwa yang sholat di jalan lebih utama, karena mengikuti faidah, ya, bahwa sholat itu ada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi kaum muslimin, sholat itu ada sebuah kewajiban yang ada waktunya. Beda dengan baca Al-Quran, zikir, wirid. Ini nggak ada waktunya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, ini nggak ada waktunya. Kalau sholat, saum ada waktunya. Dan seterusnya, ya, saya kira bukan satu-satunya contoh. Walakinnahum ala qalbin wahidin, akan tetapi mereka berada dalam satu hati. Artinya tetap bersatu, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela. Kalau ada saudara mereka yang terdolimi, dibela. Beda dengan kita. Ketika ada saudara kita terdolimi di depan kita, digunjing, difitnah, kita diam saja. Sahabat tidak. Sahabat tidak. Walaupun ada sesuatu, kalau istilah kita, musuh, gitu ya. Walaupun ya di dalam istilah bahasa Arab itu sering dikatakan musuh. Ya mungkin kita juga untuk kata-kata bercanda musuh, ya, yang membatalkan sholat lalu pulang karena Mu'ad bin Jabal kelamaan membaca ayat Al-Quran dalam sholat itu, kan Nabi mencandai Mu'ad, musuhmu Mu'ad, musuhmu mati syahid.
kan syahid ya, di perang Uhud. Nah, walaupun musuh ya, ketika harus dibela ya. Hasan bin Sabit itu musuhnya Aisyah ya, sekali lagi musuh apa istilah sehari-hari ya. Dalam peristiwa hadisul ifki, panjang Imam Bukhari membawakan riwayat tentang hadisul ifki, fitnah terhadap Aisyah yang diawali beliau sepulang perang bersama Nabi SAW. Ketika istirahat, Aisyah merasa mules, pengen buang hajat, maka beliau keluar dari tandu, cari tempat buang air, mungkin agak lama ya. Balik lagi ke situ, udah nggak ada orang, udah berjalan ya. Diriwayatkan bahwa Aisyah itu kecil badannya, maka ada Aisyah, nggak ada Aisyah, nggak berasa tandu itu di bawah ya. Kemudian Aisyah duduk di situ, yakin bahwa nanti akan disusul lagi. Belum disusul, ada Sofwan dari belakang. Sofwan ketinggalan, dan seterusnya Aisyah disuruh naik unta. Bunyi Sofwan menuntun dari depan dan tidak ada pembicaraan apa-apa, terus sampai menyusul pasukan, diceritakan kepada pasukan begini-begini, nggak ada masalah, nggak ada yang membahas, nggak ada yang suudzon. Aisyah Ummul Mukminin mana mungkin berani berbuat sesuatu yang tidak sopan dan seterusnya, apalagi ini dengan seorang sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal. Muncullah orang-orang munafik yang memang suka dengan hal-hal seperti ini. Dihembuskan fitnah, terus dihembuskan fitnah bahwa Aisyah pasti ada apa-apanya, nggak mungkin malam-malam berdua dengan seorang laki-laki, dan seterusnya lah. Sampai jangankan orang biasa ya, Nabi saja terpengaruh dengan berita itu. Kalau tidak ada wahyu, entah jadi apa. Alhamdulillah ada wahyu. Tahu dari mana Nabi terpengaruh? Beliau menyuruh Aisyah untuk sementara pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar. Berarti kan terpengaruh ya. Nah, banyak beberapa sahabat yang ikut-ikutan. Salah satunya Hasan bin Sabit, seorang yang penyair luar biasa. Syair-syairnya Nabi suka mendengarkannya untuk syair-syair yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, singkat cerita, ketika sudah turun wahyu, dalam surat An-Nur itu menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan dan seterusnya, selesai karena ada wahyu. Singkat cerita, ketika Rasul sudah wafat, sepertinya Abu Bakar juga sudah wafat, ada seseorang yang menjelek-jelekkan Hasan bin Sabit ya. Begini ikut memfitnah dan seterusnya. Disetop oleh Aisyah, padahal Aisyah kan korbannya, dituduh ya kan? Dibela Hasan bin Sabit itu, dan diungkapkan keutamaan Hasan bin Sabit yang datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah sering didatangi malaikat, dan syairnya luar biasa. Ini kira-kira akhlak para sahabat. Jadi kalau ada saudaranya terdolimi, ada saudaranya digunjing, maka tidak diam, akan membela saudaranya. Inilah para sahabat. Tidak seperti kita malah dibumbui ya. Iya, emang dia mau begitu. Itu kita biasanya ya, bukannya ngedem-demin, bukannya membela saudaranya, malah
apa istilahnya, ngompor-ngompori. Itulah kita beda dengan para sahabat. Walakinnahum ala qalbin wahidin ala mahabbatin wa ikhtilafin. Mereka berada dalam satu cinta, mereka berada dalam satu kelembutan hati. Bal inni aqulu bi sarahatin, bahkan aku berani mengucapkan dengan lantang, dengan tegas. Apa? Innar rajula idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu. Ketika ada seseorang berselisih dengan engkau, ini engkau di sini adalah para tulab, karena beliau Syekh Utsaimin mengucapkan ini di hadapan para tulab, para pelajar. Innar rajula idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu. Ketika seseorang itu berselisih dengan engkau dan dia punya dalil, berselisih dengan engkau tapi dia punya dalil, fa innahu muwafiqun laka fil haqiqati, maka pada hakikatnya sebenarnya dia tidak berselisih dengan engkau, dia muwafiq, dia setuju sama dengan engkau, tidak berselisih. Kenapa? Karena engkau sebagai pelajar, pencari ilmu, tentu akan selalu berada di atas dalil. Nah, saudaramu ini berada di atas dalil, maka sebetulnya tidak berselisih. Mungkin pemahamannya saja yang berbeda. Ya. Maka buruk sekali ketika seseorang melakukan sebuah perkara ibadah misalnya, lalu dibawakan dalil oleh saudaranya bahwa itu salah, itu keliru, itu bid'ah, yang benar begini. Mestinya kan dia senang, mestinya dia bahagia, bersyukur, terima kasih kepada orang tersebut. Malah tentunya buruk sekali. Kita harus yakin bahwa yang selama ini kita ingin berada di atasnya adalah dalil. Jadi berada di atas dalil, karena kebenaran adalah dalil itu, yaitu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah, itulah dalil. Jadi disitulah Islam. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Itulah Islam, itulah dalil. Adakah Islam di luar itu? Tidak ada. Tidak ada. Ketika ada sebuah peribadatan, entah sholat, entah puasa, entah zikir, entah wirid, yang wahdoh ya, di luar yang ketiga itu, kalau Allah bukan, kalau Rasulullah bukan, pemahaman para sahabat bukan, wajib kita katakan itu bukan Islam, itu bukan dalil, itu bukan kebenaran, itu kebatilan, harus dibuang, harus dilawan, dan seterusnya. Nah, ini saudara kita yang berselisih dengan kita, dia bawa ayat, atau bawa hadis, atau bawa pemahaman para sahabat. Mestinya kita tidak merasa berselisih dengan dia, justru kita setuju dengan dia. Ya. Ambil contoh ketika jenggot kita panjang sampai ke perut misalnya, ya kan? Saudara kita datang membawakan dalil, pemahaman para sahabat, amalan para sahabat, bahkan bukan satu tapi tiga. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar. Diriwayatkan mereka bertiga itu memotong jenggotnya segenggam, digenggam kemudian dipotong. Ya. Nah, bagi kita yang memahami bahwa jenggot itu tidak dipotong sama sekali sampai panjang ke perut, ke pusar, nah dengan dibawakan dalil seperti ini mestinya tidak marah. Ya bolehlah nanya sahih apa tidak, ada di mana dan seterusnya, itu biasa ya. Lianna kullam minkuma talibun lil haqiqati, karena kalian berdua, kata beliau, sama-sama talib, sama-sama mencari dalil. Sementara ada temanmu yang berselisih dengan engkau,
kok bawa dalil, gimana dikatakan berselisih? Gitu ya. Ya, nggak ubahnya ketika kita bisnis dengan teman kita, inti bisnis adalah cari uang, kan begitu. Nah, kebetulan kita fanatik bahwa bisnis cari uang itu harus bertani misalnya, fanatik sekali, pokoknya harus bertani. Lalu joinlah berdua atau bertiga. Nah, salah satunya menemukan ada bisnis yang lebih bagus, bahkan keuntungannya bisa 3 kali lipat dari 4 kali lipat dari kita selama ini. Apa? Dagang. Ya mestinya jangan kita tolak, orang tujuan bisnis adalah cari duit, kan gitu. Tujuan bisnis kan bukan ini, bukan itu, pokoknya cari duit sebanyak-banyaknya. Setelah itu buat sedekah, buat bangun masjid, bangun pesantren. Ya ngapain mesti fanatik harus bertani, harus berdagang, harus begini, harus begitu. Ya, akhir-akhirnya begitu. Karena tujuannya apa? Intinya adalah berdiri di atas dalil. Ini saudara kita, taruhlah istilah tadi musuh kita, berada di atas dalil. Mestinya kita senang, mestinya kita ambil, mestinya kita contoh. Ya. Para imam tidak malu, tidak gengsi dalam hal ini. Masih ingat perselisihan Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar tentang yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya untuk nikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu 3 kali quru. Setelah 3 kali quru boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Berselisih para ulama, quru itu apa? Sebagian mengatakan haid, sebagian mengatakan suci, tidak haid. Walaupun cuma beberapa hari, tapi beda. 3 kali haid dengan 3 kali suci berbeda, walaupun perbedaannya cuma beberapa hari. Nah, Imam Syafi'i berpendapat awalnya quru itu haid, sementara lawan debatnya Muhammad bin Bashar, sama-sama ulama ahli sunnah, meyakini berpendapat bahwa quru adalah suci. Lalu ketemulah beliau berdua berdebat panjang lebar. Setelah berdebat, antum masih ingat apa yang terjadi? Pendapat mereka berdua tertukar, terbalik. Imam Syafi'i yang meyakini bahwa quru itu haid terbalik, terpengaruh dengan hujjah, dalil, argumen, istidlal dari Muhammad bin Bashar. Sebaliknya, Muhammad bin Bashar pun terpengaruh dengan hujjah-hujjah, dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya keduanya terbalik. Yang Imam Syafi'i mengambil pendapatnya Muhammad bin Bashar, yang Muhammad bin Bashar mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kejujuran mereka, nggak ada malu, nggak ada gengsi, tidak seperti kita. Dalam hati mengakui dia lebih kuat, tapi di mulut malu, gengsi. Itulah kita. Beda dengan ulama-ulama kita, apalagi para sahabat. Tidak malu mengakui kebenaran lawan debatnya. Ya. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبالتالي فالهدف واحد وهو الوصول إلى الحق عن دليل. Tujuan kan satu. Tujuannya kan satu. Sama apa? Sampai kepada kebenaran berdasarkan dalil. Ya. Saya, antum dan siapapun para pelajar yang mencari ilmu, dia akan seperti itu. Ingin berada dalam kebenaran berdasarkan dalil. Fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tukirru annahu innama khalafaka bimuqtadad dalil indahu. Dengan demikian temanmu itu tidak berselisih dengan engkau sebetulnya.
sama saja dengan engkau, karena dia bawa dalil. Kecuali kalau dia tidak bawa dalil, baru dikatakan berselisih. Ya. وبهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة. Dengan demikian, kalau semuanya berprinsip seperti ini, tinggal apa istilahnya? Ya, tinggal selangkah lagi menuju persatuan. Sekarang bagaimana bersatu? Orang dalil itu apa? Mereka nggak paham. Dikiranya apa kata gurunya itu dalil. Dikiranya kalau sudah mengatakan ini kata Imam Syafi'i, dikiranya itu dalil. Ya gimana mau bersatu? Yang sebelah sono pokoknya kalau ini sudah kata Hambali, dalil. Kalau ini sudah kata Bukhari, dalil. Bahkan musibah besar hari ini bukan Bukhari lagi, bukan Syafi'i lagi, bukan Hambali lagi, tapi si A, si B, si C, yang barangkali cuma dikenal di sekup nasional, bahkan dikenal di sekup provinsi, bahkan dikenal di sekup daerah saja. Pokoknya kalau beliau yang ngomong pasti benar. Gimana? Ini musibah besar. Ya, mana qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, mana? Ini yang terjadi. Pokoknya apa kata si fulan? Padahal si fulan itu cuma dikenal di satu kabupaten misalnya, satu provinsi misalnya, apalagi cuma satu kecamatan. Ya. Maka ini tugas berat bagi para duatus salaf untuk mengajak umat kembali ke dalil, yaitu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu yang betul-betul pijakan menjadi dalil di situ. Lihat hari ini, ya. Seolah dengan mengatakan ini kata Imam Syafi'i, selesai. Ini kata Imam Bukhari, selesai. Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan siapapun adalah ulama-ulama besar. Kita memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak maksum, bisa benar, bisa salah. Dan ada salahnya walaupun tentu sedikit sekali dibanding dengan yang benar. Tapi membawakan ucapan mereka sebagai dalil tentu tidak benar. Bolehkah membawa ucapan mereka? Ya boleh sekali. Boleh sekali, tapi itu bukan dalil. Artinya kalau terbantahkan oleh ucapan sahabat, ya harus dibuang. Apalagi terbantahkan dengan ucapan Nabi, ucapan Allah, selesai. Ya, mazhab Abu Hanifah apa? Yang sering kita dengar, wanita boleh nikah walaupun tanpa wali. Itu kan pendapat terkenal Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Lalu kita katakan ini adalah sebuah kebenaran karena keluar dari mulut seorang imam besar mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa wanita yang menikah tanpa wali dan tanpa dua saksi laki-laki yang hadir, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Dikemanakan sabda Nabi ini? Kalau di antara kita ada yang masih mengambil pendapat Abu Hanifah, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau Abu Hanifah, kita katakan ini ucapan batil, keliru, salah, ya buang jauh-jauh. Gitu ya. Karena apa? Karena kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. وإن اختلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندها, walaupun berbeda-beda dalam berbagai macam permasalahan, tapi karena umat ini sudah ditarbiyah, didakwai bahwa kebenaran adalah di atas dalil dan dalil adalah tiga itu, ya sudah, tinggal selangkah lagi. Jadi tapi ini saja masih berat.
untuk meyakini bahwa kebenaran adalah qaul Allah, qaul Rasul ala fahmi sahabat. Ini banyak yang tidak paham, hatta tokoh-tokoh kita. Berapa banyak tokoh-tokoh kita, mungkin sebagiannya sudah profesor, doktor, tapi kalau membawakan ucapan Imam Syafi'i kayaknya sudah selesai. Oh, ini kata Imam Abu Hanifah, seolah itu sudah selesai. Padahal sekali lagi kebenaran agama adalah tiga itu, qaul Allah, qaul Rasul ala fahmi sahabat. Amma man 'anada wa kabara, adapun orang yang menentang, menyombongkan diri, enggak mau terima dalil, ba'da zuhuril haqqi, setelah kebenaran dalil itu muncul, nampak, disampaikan, fala syakka annahu yajibu an yu'amala bima yastahiquhu, maka dia boleh diperlakukan sebagaimana haknya. Artinya tidak ada toleran, tidak ada tasamuh, tidak ada maaf, ya. Artinya memang salah, kosok salah dimaafkan, ya. Ya salah ya harus dibuang, orangnya dimaafkan, kan begitu kalau dia mau taubat. Ba'dal anadi wal mukhalafati, setelah dia menentang, menyelisih dengan menentang, sebagaimana orang-orang Khawarij, sebagaimana orang-orang Rafidah, sebagaimana orang-orang Jahmiyah dan seterusnya, datang dalil dari para sahabat, kok ditentang, diapakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, datang tadi, dan nggak main-main yang membawakan dalil. Seseorang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil, doa Nabi kepada si bocah ini. Bocah ini akhirnya dewasa, diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk iqamatul hujjah, mendakwai kelompok Khawarij itu. Siapa beliau? Ibnu Abbas. Dibawakanlah dalil di sini untuk menghancurkan hujjah Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Orang yang sholat, puasa, zakat, haji, sekali minum khamr kafir, sekali berjudi kafir, sekali berzina kafir. Dibawakanlah dalil-dalil. Walillahil hamd, 2/3 dari mereka bertaubat, kembali kepada kebenaran, menerima hujjah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Selebihnya 1/3 ngeyel, bersikeras, bersikuku. Nah, yang 1/3 inilah diapakan oleh Ali bin Abi Thalib? Diperangi, dibunuh. Bahkan kalau tidak lari, kira-kira 11 orang lari menyelamatkan diri, akan dihabisi oleh beliau. Dan beliau tidak ragu-ragu, karena beliau berpegang dengan sabda Nabi, membunuh mereka adalah pahala besar. Ya. Seandainya aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka, sebagaimana habisnya kaum 'Ad, kaum Samud. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tentu ini wahyu, tentu ini ilmu, digigit dengan gigi geraham oleh Ali bin Abi Thalib. Maka walaupun mereka sholat, bahkan jidat mereka hitam, bekas sujud, badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Ketika mereka tidak puasa, lapar, menemukan sebutir kurma di jalanan atau di mana, tidak berani mengambil, takut dosa, takut haram. Luar biasa, mereka takut dosa. Tapi dalam hal ini mereka keliru, mereka salah. Bahkan mereka membahas tentang darah nyamuk, apa tentang hukum darah nyamuk, tidak dijawab oleh seorang sahabat dengan mengatakan, kalian tanyakan darah nyamuk, tapi kalian tumpahkan darahnya Abdullah bin Khubayb bin Arad, keluarga dibantai. Khubayb bin Arad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak yang mendatangi Nabi ketika Nabi tiduran di samping Ka'bah. Ini anaknya Abdullah, keluarga dibantai oleh mereka Khawarij ini. Karena bagi Khawarij, kalau kafir berarti dibunuh, kan begitu. Kafir dibunuh, murtad kan, hukuman bagi orang murtad kan dibunuh. Ini
luar biasa keburukan Khawarij, walaupun ahli ibadah, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tentu orang-orang Khawarij ini sekedar contoh. Artinya kalau ada yang lain selain Khawarij yang kelakuannya seperti itu, ada dalil ditolak, ada dalil ditolak, bukannya diterima malah ditolak. Bagi penguasa, harus bagi penguasa ya, bukan kita, bukan saya, bukan antum, bukan ulama, bukan tokoh, tapi harus penguasa. Iqamatul hujjah, ketika mereka ngotot, ngeyel, bersikukuh, maka diperangi. Terakhir beliau katakan, walikulli maqamin maqam. Setiap maqam ada pembicaraan tersendiri. Ya. Jadi ini beda. Kalau ini beda, walaupun tidak menerima dalil, ini beda sama ini. Masing-masing ada maqamnya, ada kedudukannya masing-masing. Likulli maqam maqam, ada pembicaraan tersendiri. Ya, kita masuk al-amrul khamis, yang kelima. Hadap para pencari ilmu yang kelima, al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmunya tersebut. Jadi tujuan utama kita mencari ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tujuan utama mencari ilmu adalah untuk menumpuk-numpuk ilmu. Istilah kita koleksi ilmu. Jadi kalau tahu itu udah senang, bangga. Oh saya tahu itu, oh saya tahu itu. Bangga tahu, tapi tidak mengamalkan. Gak ada keinginan, gak ada semangat untuk mengamalkan. Itulah Yahudi. Jangan sampai kita seperti mereka. Istilah berilmu diamalkan, berilmu diamalkan, berilmu diamalkan. Mengamalkan ilmu ada dua. Satu, kita amalkan oleh diri kita. Kita tahu tentang lurus dan rapatnya saf salat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Ya kita amalkan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, cara mengamalkan ilmu yang kedua, kita ajarkan. Ya minimal kepada anak istri atau siapapun yang bisa kita sampaikan, yang sikoh dengan kita tentunya. Jangan menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak sikoh dengan kita. Ya. Jangan memaksakan diri, udah diam. Orang dia nggak sikoh sama kita. Saya bacakan tulisan beliau. Ayya'mala talibul ilmi bi'ilmihi. Seorang pencari ilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Beliau membawakan di sini 5 ilmu yang harus diamalkan itu. Beliau tulis di sini 5. Apa? Aqidatan, wa ibadatan, wa akhlaqan, wa adaban, wa muamalatan. Ada 5. Pertama, akidah. Bagaimana mengamalkan akidah? Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini kan akidah, tauhid. Gimana cara mengamalkannya? Kalau sholat ya jelas mengamalkannya seperti itu. Zikir ya jelas mengamalkannya seperti itu. Kalau akidah, cara mengamalkannya adalah dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya, menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa membahas dengan logika. Membahas dengan logika nggak akan sampai. Ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah menjadi sesat karena membahas dengan logika nggak akan sampai. Ya nggak usah Allah
mungkar nakir. Kita bisa meyakini mungkar nakir dengan logika kita. Kalau yang mati bareng, dikuburnya bareng, gimana mungkar nakir mendatangi yang mati itu? Nggak sampai logika kita. Kan banyak ya, dalam satu waktu itu penguburan bareng. Ya dunia ini kan luas. Ada 5.000 mayat dikubur bareng. Pertanyaan sederhana, itu yang ditanya dulu yang mana ya? Nggak akan terjawab. Oh berarti lama ngantri, gitu kan? Ngantri. Masih ngantri ya? Ya nunggu ini selesai dulu, baru ini ditanya, selesai ditanya. Ya berarti mati sekarang, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi baru ditanya. Kan begitu logika. Kata Nabi, didatangi malaikat maut ketika para pengantar sudah meninggalkan kuburan. Kita nggak yakin dengan sabda Nabi. Logika kita nggak yakin. Karena ini akidah, ini keyakinan gaib. Kita hanya bisa meyakini, nggak bisa melogikakan. Katanya Allah bersemayam di atas ars, berarti jauh di atas sana. Tapi kenapa ketika kita sholat, di depan wajah kita ada wajah Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kalian yang sedang sholat, kalau terpaksa ingin buang ludah karena sesuatu ya, jangan meludah ke depan seolah-olah meludahi wajah Allah. Meludahlah ke samping kiri atau begini. Beliau mencontohkan dengan kain. Gimana kita melogikakan? Ya tidak bisa. Karena akidah adalah cukup kita dengerin, kita tirukan, kita yakini. Udah gak usah dibahas. Udah gak usah dibahas. Loh, kenapa para ulama mengatakan tanpa takwil, tanpa takkir, tanpa takwil, tanpa tasbih? Ulama terpaksa membahas ini karena pada nakwil, pada mentakdir, pada mentafwid yang mestinya nggak usah. Sama dengan hari ini para ulama sibuk mengatakan tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, sholawat tariyah bid'ah, sholawat ini bid'ah. Kenapa? Padahal Rasul nggak pernah mengatakan tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Ya, tahlilan itu batil, tahlilan itu batil, muludan itu batil, sholawat tariyah batil. Rasul kan para sahabat nggak pernah mengatakan seperti itu. Kenapa Syekh bin Baz, Utsaimin, ulama-ulama salaf mengatakan seperti itu? Karena terpaksa muncul. Coba kalau muncul, jangan dibahas. Ya. Maka nggak ada ulama salaf yang mengatakan saudara-saudara sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Nggak ada. Yang membahas itu orang nggak ada. Yang dibahas yang ada. Begitu kira-kira. Jadi sekali lagi, ketika ada ayat, ada hadis berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang adab kubur, berbicara tentang siksa neraka, surga, udah kita tirukan, kita yakini. Jangan ada pertanyaan kemana-mana. Mulai sesat karena ada pertanyaan. Ya. Udah kita yakini, saya yakin. Ambil contoh misalnya ketika mayat baru saja dimasukkan ke liang lahat, didatangi oleh 2 utusan Allah mungkar nakir, ditanya 3 pertanyaan, kok nggak bisa jawab, maka akan dipukul di antara 2 telinganya, berarti di sini. Yang seandainya pukulan itu ditimpakan ke Gunung Uhud, maka hancur Gunung Uhud. Dan dia menjerit kesakitan, dan jeritan itu didengar oleh siapapun yang ada di sekitar makam itu kecuali manusia dan jin. Berarti hewan-hewan dengar nggak kira-kira? Ya dengar kan, yang nggak dengar cuma manusia dan jin, as-saqalain. Percayakah kita dengan sabda Nabi? Tentu percaya. Masa Nabi berbohong? Ya, nggak perlu bukti. Ya. Ini ada orang kafir nih, pasti nggak bisa jawab. Ya. Bawa kucing atau bawa ayam begitu kan pasti denger nih, petok-petok enggak, ini Yahudi. Jadi untuk beriman itu perlu bukti dulu. Kita nggak perlu bukti, nggak mungkin Nabi berbohong ketika hadis itu sahih. Ya.
nggak perlu seperti itu. Nggak perlu juga siksa kubur pakai direkam, ya kan? Pakai apalah kamera segala macam, tidak perlu. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya. Begitu juga ibadah. Mana boleh kita beribadah caranya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kurang masih mungkin ya, mungkin diperbolehkan. Nabi 11 rakaat, kita cuman 7 rakaat atau 5 rakaat, bahkan 3 rakaat, bahkan Muawiyah cuman 1 rakaat. Ya, dia mulai. Boleh kurang dari Nabi. Lebih tidak mungkin. Lebih pasti salah. Melebihi Rasul dan para sahabat. Pasti salah. Ya. Beliau dengan para sahabat 11 rakaat, kita 17 misalnya. Ya tentu keliru, salah. Beliau mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, yang paling banyak sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Bolehkah kita kurang? Boleh sekali. Beliau mencontohkan apa? Sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Ada sudah. Lebih kurang dari itu apa? Cuman Senin dan Kamis. Cuman Senin dan Kamis. Kan lebih kurang lagi nih. Bolehkah? Boleh. Lebih kurang lagi dari itu apa? Sebulan cuma 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Kan lebih kurang lagi dari itu. Bolehkah? Boleh. 3 kali 10, 30. Jadi sebulan itu berpuasa 30 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang melakukan sebuah kebaikan oleh Allah pasti akan dikalikan 10. Maka orang yang berpuasa dalam sebulan 3 hari, berarti dia puasa dalam sebulan itu 30 hari. Berarti setiap hari puasa. Kurang dari itu, dia cuma 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, 30 hari. 3 tambah 6. 30 tambah 6. 36 ya. 36 kali berapa tadi? 10. Berapa? 360. Setahun kan 360 hitungan Hijriah. Ya, ini lebih kurang lagi, tapi Allah Maha Pemurah, tetap dicatat puasa setiap hari. Orang setahun 360 hari. Bahkan itu enggak puasa, enggak masalah, enggak berdosa. Jadi puasanya Ramadan doang, enggak masalah, enggak berdosa. Kurang dari Rasul dan para sahabat masih memungkinkan. Yang enggak mungkin itu lebih. Yang enggak mungkin itu lebih. Adakah Rasul dan para sahabat dalam satu masjid berjamaah salat tarawih 2 kali? Satu habis sisa, satu menjelang sahur. Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada riwayat, tentu ini lebih dari Rasul dan para sahabat. Bagaimana kita melebihi Rasul dan para sahabat? Padahal Rasul dan para sahabat sekali berjamaah salat tarawih itu dalam satu masjid ya. Habis sisa silahkan, tengah malam silahkan, atau sepertiga malam yang akhir menjelang sahur silahkan. Tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi kalau 2 kali ada riwayat. 2 kali. Ya, inilah tadi. Sementara yang ada di Mekah, Madinah dan lain-lain, apakah itu dalil? Kalau itu dalil, harus ditambah lagi faidah ini. Rusak faidah ini. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, harus ditambah lagi. Apa yang terjadi di Masjidil Haram enggak mungkin salah, harus tambah faidah ini. Apa berani memasukkan faidah ini? Apapun yang terjadi di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi enggak mungkin salah. Faidah ini enggak ada. Bahkan barangkali antum masih ingat, sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masjidil Haram, pernah salat subuh? Masih ingat? Pernah salat subuh 4 kali. Berjamaah salat duhur 4 kali. Berjamaah salat asar 4 kali, berjamaah salat maghrib 4 kali, berjamaah salat isya 4 kali. Kenapa? Mengakomodir masing-masing mazhab. Jadi yang bermadhab Hanafi, imamnya madhab Hanafi, sebuah makmum madhab Hanafi.
Setelah itu ganti dengan imam madhab Maliki, makmum madhab Maliki, terus habis itu Syafi'i, terakhir Ambali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kerusakan besar sekali pernah terjadi di Masjidil Haram sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah. Kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Bukan apa yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu bukan patokan kebenaran. Artinya bisa benar, bisa salah. Ya, yang jelas saja. Sampai sekarang, adakah saf laki-laki di belakang saf perempuan di Masjidil Haram? Ya banyak, sering. Mungkin antum pernah ngalamin, ya kan? Apakah ini dibenarkan? Ya jelas tidak. Itu terjadi di sana dan begitu seterusnya. Kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya, itu saja dulu. Ada pertanyaan? Silakan.